Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang batas akhir Dapodik versi 2022D, yaitu di Dapodik official di Instagram itu sudah dirilis bahwa terakhirnya itu adalah 30 Juni ya, 30 Juni 2022, dan ini adalah batas terakhir kita update data dan melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodiknya semester genap tahun 2021-2022. Nah, bagi rekan-rekan yang masih ada data yang tertinggal, makanya harus dikejar ya. Misalnya di sekolah saya ini ada data siswa non Dapodik ya, ini adalah data siswa dari MTS yang masuk ke jenjang SMK ini belum bisa ditarik ya, karena MTS itu naungannya adalah EMIS, jadi tidak bisa ditarik di aplikasi Dapodik. Jadi kita input non Dapodik di web manajemen Dapodik atau di SP Datadik Kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita masuk menggunakan username dan password dari aplikasi Dapodik. Nah, untuk jenjang SMA pun sama ya dengan jenjang SMK. Kalau siswanya non Dapodik harus diinput non Dapodik dan melakukan pengajuan ke operator dinas untuk di ACC. Tapi sebelum melakukan pengajuan, kita input dulu di web manajemen Dapodik data siswa tersebut. Nah, oke, di sini ini Dapodik ya, siswa namun jenjang SMP. Kalau jenjangnya MTS atau madrasah aliyah, kita ke non Dapodik. Kita klik saja non Dapodik, kita klik ya. Nah, di sini kita input data siswanya ya. Sebelum kita input, sebaiknya kita lengkapi seperti berkas kartu keluarga, akte kelahiran maupun ijazah sebelumnya. Setelah lulus di MTS pasti ada ijazahnya ya, kita pegang sebagai acuan pengisian data berikut ini. Oke, nama lengkap kita isi ya, atas nama Ferdian Rizky Kurniawan. Kemudian jenis kelamin sudah pas. Lalu kepemilikan NIK nih, sebaiknya kalau sudah memiliki NIK, sebaiknya kita input saja ya, biar nanti kita tidak kerja dua kali ya. Nanti kalau kerja dua kali kita harus setelah tarik data itu harus kita input lagi di verbal PD. Nah, sebaiknya kalau sudah memiliki NIK, kita input saja di sini. Berarti kita memiliki NIK. Jika tidak, kita tukar menjadi tidak memiliki. Kita klik saja, kita input memiliki NIK, kita masukkan. Nah, di sini sebenarnya udah ada NIK dari siswa penambahan siswa yang sebelumnya ya. Cuman belum saya clear history browsingnya, jadi masih terekam di sini. Namun jika tidak sama NIK-nya, kita teruskan saja, kita abaikan. Oke, kita input lagi. NIK di sini sebaiknya menggunakan KK yang terupdate ya. Terkadang ada siswa yang mengumpulkan berkas ke sekolah itu kartu keluarganya yang lama, jadi masih tidak valid dengan data Dukcapil. Oke, NISN ya. Untuk NISN kita bisa ambil langsung dari ijazah sekolahnya ya, dari ijazah sekolah. Dan jika masih ragu, kita buka halaman baru di sini ya. Kita Google di sini NISN siswa, baru kita klik enter ya. Ini sudah ada juga. Kita klik saja. Oke, kita klik. Kemudian di sini kita pilih yang paling atas. Nah, di sini kita masukkan nama siswanya ya. Ini juga ada data dari siswa sebelumnya, saya mencari ya. Belum saya clear history, jadi masih ada beberapa data siswa masih terekam ya. Nah, kita input nama siswa yang kita input di non Dapodik tadi. Kemudian tempat lahir, oke, ini sudah ada ya. Lalu ampun baru, tanggal lahirnya. Sebagai patokannya adalah ijazah sekolah sebelumnya, yaitu dari MTS atau madrasah. Ya. Oke, di sini kita cek tahunnya, kita geser saja. Misalnya 2005 ya, kita sesuaikan tahun 2005 ya. Oke, nama ibu kandungnya kita input. Di sini saya cek kembali di kartu keluarga ya, itu gunanya kartu keluarga sebagai acuan. Karena di ijazah yang terdata pada tahun sebelumnya hanya nama ayah. Kalau untuk tahun ini, untuk ijazah bisa menggunakan nama ibu kandung. Oke, data yang keluar adalah ini, tidak aktif di satuan pendidikan. Ini dikarenakan sebelumnya masuk di data EMIS, bukan di Dapodik ya.
Cuman ini bisa kita aktifkan lagi dengan catatan dimasukkan ke aplikasi Dapodik. Ini kita copy NISN-nya, kita paste di sini. Kemudian tempat lahirnya maupun baru, tanggal lahirnya kita sesuaikan dengan ijazah tadi atau di NISN tadi. Nah, ini kita geser nih. Kita harus cermat ya, di sini ada tanda panah kecil. Kita lari ke tahun 2005. Oke, kemudian tanggalnya dan bulannya pun kita harus jeli, di sini ada tanda panahnya juga yang harus kita geser untuk berubah bulannya. Nah, ini kan ada tanda panah nih. Ini kita geser ke bulan bulan lahir anak ya, di September. Kemudian tanggalnya cukup kita klik saja, baru kita klik OK. Maka secara otomatis sudah terisi di sini. Kemudian untuk nama ibu kandung itu sesuaikan dengan yang kita data atau kita cek di KK tadi ya, atau di NISN tadi sudah ada ya, Purwanti. Oke, agamanya Muslim. Oke, alamatnya cukup nama desanya saja ya. Nanti bisa kita edit kembali. Cukup nama desanya saja, Kuala 7. Kemudian untuk desa kelurahan juga sama. Oke, ini sudah sesuai provinsi, kabupaten, kecamatan ya, tidak sesuai semuanya. Kemudian untuk rombongan belajar ini kita langsung saja ke kelas 10 ya, biar nanti langsung otomatis di rombel kelas 10. Oke, kita klik simpan. Nah, ini sudah registrasi. Kemudian saya masukkan satu lagi, siswa non Dapodik. Sebenarnya ini siswa ini sudah ada dari semester 1 ya, cuman telat pelaporan dari TU-nya ya. Ini sudah muncul nih, dua siswa, Dwi Fathahul Aziz dan Ferdian Rizky. Ini jika double tidak masalah ya. Namun jika kita hapus salah satu maka akan terhapus semua. Ini kita abaikan saja. Ini biasanya prosesnya akan cepat jika kita langsung menghubungi operator dinas ya. Kalau di jenjang SMK SMA itu menghubungi kontak operator dinas provinsi, kita kontak ya. Ini setelah 24 jam saya menghubungi, ini saya langsung buka kembali di aplikasi atau di web manajemen Dapodik ya. Kita cek di antriannya apakah sudah disetujui statusnya. Kita klik non Dapodik, kita klik dulu, lalu kita cek di sini di antrian. Nah, di sini sudah tidak ada siswa yang kita ajukan kemarin, yang kita ajukan tadi. Ya, kita klik sudah proses. Nah, di sini statusnya sudah diterima. Jadi kita tinggal melakukan sinkronisasi atau tarik data di aplikasi Dapodiknya. Nanti secara otomatis akan masuk karena sudah di ACC oleh operator dinas. Intinya setelah kita input data di web manajemen Dapodik itu sebaiknya kita langsung menghubungi operator dinas ya agar cepat di ACC. Nah, kalau ini kan sudah mepet 30 Juni. Jadi kita setelah input ya langsung menghubungi operator dinas. Kita japri, kita WA atau kita telepon saja, tidak apa-apa. Nah, setelah di ACC oleh operator dinas dan statusnya diterima seperti ini, kita tinggal sinkronisasi aplikasi Dapodiknya. Nanti akan mengalami invalid ya, karena siswa ini adalah siswa non Dapodik, biasanya itu mengalami NISN-nya kosong ya, kemudian data orang tua ya, status ayahnya juga kosong. Jadi cara input datanya nanti ada di video saya selanjutnya ya. Jadi cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan video-video selanjutnya dan terima kasih.